Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Revia Diva Maulina dengan NIM 322110045 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Esa Pratama Alzaman, kelas ARS 21A. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila mengenai identitas nasional. Pokok bahasan yang akan kami bahas adalah pengertian identitas nasional, pembentukan identitas nasional suatu bangsa, faktor-faktor pembentuk identitas nasional, bentuk identitas nasional, serta jenis-jenis identitas nasional. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke poin pertama, mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Poin kedua, pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya diangkat menjadi identitas nasional. Hal ini yang menyebabkan sebuah negara yang baru merdeka akan mengalami perdebatan dan pertikaian yang berlarut-larut. Hakikat identitas nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Poin ketiga adalah faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pertama ada faktor objektif, faktor subjektif, faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, serta faktor reaktif. Mari kita bahas faktor pertama, yaitu faktor objektif. Faktor objektif meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia.
Yang kedua, ada faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Contoh faktor subjektif di negara Indonesia antara lain seperti kegiatan upacara adat, seperti upacara ngaben di Bali, kemudian pakaian tradisional, seperti ulos dari Sumatera Utara, kemudian rumah adat, seperti rumah gadang di Sumatera Barat, kemudian alat musik, seperti angklung dari Jawa Barat, dan masih banyak yang lainnya. Faktor selanjutnya ialah faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 4. Faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. 5. Faktor penarik. Faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional, yang hal ini tentunya terus berkembang mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Bentuk identitas nasional Indonesia bermacam-macam, yaitu bendera negara yaitu sang merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan simbol-simbol Pancasila. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebudayaan daerah Indonesia. Jenis-jenis identitas nasional. 1. Identitas fundamental. Kedua, identitas instrumental. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Jika merujuk pada falsafah dan dasar negara, tentunya menuju pada Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 5 sila sudah membuat hal-hal yang fundamental untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas instrumental. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia.
Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan negara dengan jumlah ribuan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dari kelompok kami. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.